Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Destrian Purnama dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul instalasi fiber optik dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian TKJ atau Teknik Komputer Jaringan dengan guru pengajar Ibu Lis Yeni Nuraini Eskom. Di sini saya akan membawakan 3 materi, yaitu ada pengertian fiber optik, yang kedua ada perangkat fiber optik, dan yang ketiga ada instalasi fiber optik. Yang pertama ada pengertian fiber optik. Secara sederhana, kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik atau node kepada node yang lain. Sinyal dari fiber optik diubah ke dalam bentuk cahaya melalui transmitter untuk mengantarkan informasi data menggunakan pulsa cahaya. Transmitter adalah sebuah perangkat yang menjadi wadah awal penerima informasi data yang dikirimkan ke fiber optik. Transmitter pada kabel fiber optik umumnya menggunakan LED atau light emitting diode atau laser. Di situ ada fiber optik yang terdiri dari beberapa lapisan, dan lapisan paling luar ada outer jacket, lalu string member, lalu ada coating, cladding, dan yang terakhir ada core. Nah, B, perangkat fiber optik. Di sini ada 8 perangkat fiber optik ya yang akan kita bahas. Kita lanjutkan saja ke selanjutnya. Ada satu fusion splicer. Alat ini digunakan untuk menyambung 2 utas kabel fiber optik dengan cara meleburkan 2 ujung kabel menggunakan sinar laser. Sistem komputasi yang dibenamkan dalam fusion splicer memastikan hasil penyambungan yang presisi dan menghasilkan redaman yang berkisar di bawah 0,03 dB, tergantung baik buruknya pengupasan kabel sebelum dilebur. Yang kedua ada drop cable stripper dan Miller stripper. Fungsi keduanya itu sama ya, untuk mengupas kulit luar serat optik. Yang ketiga ada fiber cleaver. Untuk memotong untaian kabel optik diperlukan sebuah alat khusus yang disebut dengan fiber cleaver. Alat ini memastikan hasil proses pemotongan yang presisi tanpa merusak bagian inti dan cladding pada kabel. Yang keempat ada optical power meter atau sering disingkat OPM. Fungsi OPM ini adalah mengukur dan mengalibrasi panjang gelombang transmisi optik. Sensor yang digunakan umumnya menggunakan semikonduktor berbasis germanium, silikon, atau indium gallium arsenide. Yang kelima ada optical time domain reflectometer atau disingkat OTDR. OTDR berfungsi mengukur parameter fisik pada jaringan. Parameter yang dapat diukur menggunakan OTDR meliputi panjang jaringan, pelemahan atau attenuation, pelengkupan atau bending, keretakan atau crack, dan kabel putus. Dan yang keenam ada optical light source atau OLS. Alat ini berfungsi untuk memancarkan cahaya pada saat mengetes jaringan fiber optik. Alat ini biasanya bekerja bersama dengan OPM untuk mengukur kekuatan sinyal optik yang dikirim melalui serat optik. Sinyal cahaya yang dihasilkan oleh perangkat dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan, mengukur redaman, dan memeriksa kualitas koneksi serat optik dalam berbagai lingkungan. Yang ketujuh ada Optical Fiber Identifier atau OFI. Alat ini digunakan terutama untuk mendeteksi arah dan mengidentifikasi frekuensi optik yang dilewatkan melalui kabel. Yang kedelapan ada Visual Fault Locator atau VFL. Alat ini sering disebut juga sebagai laser optik atau sensor fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Nah, di sini ada konektor fiber optik. Contohnya seperti LC, SC, MTP, SD, atau FC. Ada juga konektor Rosenberg QMTC.
dan next 10. Yang terakhir ada instalasi fiber optik ya. Proses penyambungan fiber optik. Langkah pertama ada pengupasan. Nah, yang ke satu ada mengupas outer jaket kurang lebih 10 cm, lalu kupas lapisan coating, lalu dikupas lagi lapisan cladding. Nah, setelah itu proses membersihkan jelly yang masih menempel pada core fiber optik menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol terlebih dahulu ya. Langkah kedua ada pemotongan. Untuk memotong kabel fiber optik itu menggunakan cleaver ya. Nah, langkah ketiga ada penyambungan. Ke satu ada masukkan selongsong pelindung terlebih dahulu, lalu nyalakan fusion splicer dengan menekan tombol on. Lalu buka penutup wind protector dan seat clamp. Dan letakkan kedua ujung kabel masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi serta nilai loss pada kabel yang sudah disambungkan. Lalu geser protection sleeve pada bagian tengah kabel. Masukkan kabel fiber optik ke bagian header tube dan tunggu beberapa detik hingga lampu indikator mati yang menandakan proses pemasangan telah selesai. Nah, di sini ada step-step ya yang sudah ada digambarkan, bisa dilihat. Baik. Di sini adalah proses instalasi fiber optik. Ada 4 poin. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Langkah awal dalam instalasi fiber optik adalah merencanakan jalur kabel dan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan tersedia. Ini termasuk pemilihan jenis fiber optik yang sesuai, penentuan rute kabel, dan persiapan perlengkapan instalasi seperti konektor, pengikat kabel, dan alat pengukur. Yang kedua ada pemasangan kabel. Kabel fiber optik dapat dipasang sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan melibatkan pemasangan kabel di sepanjang jalur yang diinginkan, baik di dalam gedung atau di luar ruangan. Yang ketiga ada penyambungan kabel. Setelah kabel terpasang, langkah berikutnya adalah menyambungkan ujung-ujung kabel menggunakan konektor. Ini membutuhkan keahlian khusus dan peralatan khusus. Oke. Nah, yang terakhir ada uji kerja. Langkah terakhir dalam instalasi adalah menguji kinerja jaringan fiber optik untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi baik dan koneksi dapat mentransfer data dengan kecepatan dan keandalan yang diinginkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.